dulu zamannya Cristiano Ronaldo, rambutnya dipirang-pirangin, pada ngikut. Zamannya dulu kangen band, poninya digini-giniin, pada ngikut. Masa kita ulama kita kagak ngikut sih? Yang namanya ngikut Cristiano Ronaldo kan belum tentu ke sorga, betul gak? Tapi kalau yang namanya ngikut ulama udah pasti masuk sorga, Pak. Ya. Tapi jangan ikutin saya, udah gitu. Ikutin yang depan-depan, ya, guru-guru kita, ya, orang-orang tua kita, kiai kita, habaib kita gitu. Ya. Ikutin para ulama-ulama kita yang sudah jelas sanadnya sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita nggak bisa mengikuti suatu kaum, minimal ngikut-ngikut. Ya, niru. Lama-lama setelah kita niru, lama-lama Allah kasih taufik hidayah biar bisa ngikut mereka. Tuh. Ya. Nah, apa yang disampaikan Rasulullah baru kita masuk ke dalam hadisnya. Innama mathalu sahibil Quran. Sesungguhnya perumpamaan ahli Quran. Sahib ngomongnya. Kalau dalam bahasa Arab, sahib itu maknanya teman dekat. Ya. Makanya orang kalau kita main ke rumah orang, sahibul bait. Kenapa sahibul bait? Karena dekat. Nggak mesti punya. Ya. Saya nggak punya Darun Naim. Ini masjid bukan punya saya. Tapi kalau saya di Simulu namanya apa? Hah? Merbot namanya. Namanya merbot. Di sini mulu. Namanya sahibul masjid. Tuh ya, namanya sahibul masjid. Kalau digaji baru jadi apa? Merbot gitu ya. Tuh. Jadi namanya sahibul Quran. Berarti dekat banget sama Quran. Kemana-mana Al-Quran. Kayak apa perumpamaannya? Kamathali sahibil ibil. Kayak orang yang punya onta. Ya. Al-mu'allagati yang diikat. In ahada alaiha. Ya. Kalau seandainya onta itu dia jaga. Ya. Amsakaha, maka ia akan tetap memilikinya. Wa in atlaqaha, kalau dia lepas, zahabat, pasti hilang tuh onta tuh. Jadi yang namanya Quran, Pak, kenapa sih kita pengen banget punya anak hafiz Quran, padahal kita juga bukan hafiz Quran. Ini sebenarnya rada jauh sebenarnya. Cuman Allah sering mewujudkan cita-cita dan harapan seorang hamba. Padahal logikanya, kue kalau cetakannya kotak, maka hasilnya kotak. Ini kue cetakannya kotak, pengennya bulat, kan gak mungkin. Sama kayak kita pengen punya anak soleh, bapaknya kang nongkrong, mungkin gak? Kagak. Nongkrong sih asal sholat mungkin. Ya saban nongkrong azan ke masjid. Kan kadang-kadang azan kagak ke masjid, pulang. Mau subuh aja, kan begitu ya. Nongkrong nih malam, pengen subuh, pulang. Mending pulang salat ngambil sarung, tidur. Man bukan orang sini, orang sono kali, bojong kali ya. Walau sini mah insya Allah kagak beda gitu. Tuh ya, pengen punya anak hafal Quran, paling minimal bapaknya emaknya hafal Quran. Ya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lahir di Palestina, di kota Gaza. Sekarang yang sedang lagi ada ini ya. Kita doakan semoga saudara kita selamat, amin. Lahir di Palestina, cuman hidup ame ibu doang, bapaknya kagak. Tapi hafiz Quran, tapi hafal hadis. Kenapa? Punya ibu solehah, hafal Al-Quran. Ambil masak ya, dibacain apa? Quran. Kan enak, Pak. Kalau orang ibu hafizoh, bacain anak Quran kan nggak perlu megang mushaf, betul gak? Dimal baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Nah repot kalau kita nggak hafal Quran, bentar lupa apaan bacaannya. Lah anak kena penggorengan itu. Ya. Lagi jemur sambil baca Quran. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kan bisa sambilan anak mendengar dan merekam para hadirin. Ini ada sebuah metode. Dia itu nih anak dikumpulin ambil main, Pak, sambil main-mainan. Ada yang main puzzle, ada yang main-mainan. Disetelin Al-Quran pakai speaker, itu bisa menghafal anak kecil. Ya. Makanya anak kecil zaman sekarang kagak diajarin lagu TikTok paling apal, betul?
Coba setelin lagu TikTok dah. Dinyambut tuh nerusin katanya gitu. Anak saya Pak nggak pernah disetelin TikTok, didengar doang apal. Itu baru TikTok, bagaimana Al-Quran. Ya. Jadi cuma denger doang. Nah ini Imam Syafi'i emaknya dibacain Quran tuh emaknya. Ya. 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kayak kita lah Pak ya, kenapa sih ini orang kita ini dalam kitab Madzhab Syafi'i kita nggak bakal nemukan anjuran untuk doa bersama-sama, nggak ada anjurannya. Baca kita Fathul Mu'in, Fathul Qarib, nggak nemu habis sholat doa bareng-bareng, nggak nemu anjurannya. Terus dari mana? Nah ini dia. Kalau ada kalonya, niat baca dikeraskan untuk mengajarkan orang-orang biar bisa doa, itu disunnahkan. Disunnahkannya apa tuh? Kalau untuk ngajarin. Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus. Coba kalau nggak diulang-ulang mi imam, hafal nggak? Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin fi sakaratil wan najata wal afwa. Pernah ngapalin nggak? Saya sih nggak pernah ngapalin. Orang saya di belakang imam duduk dengerin lame-lame apal tuh. Ada masjid Pak, nggak pernah kayak zikir habis sholat. Pokoknya habis sholat, assalamualaikum, udah ngadep jamaah begini masing-masing diem-dieman. Marahan kali ya, diem-dieman. Diam aja. Sewaktu-waktu dia ngimamin di keluarganya. Pas banget di keluarganya orang NU yang pakai zikir. Setelah salam dia bingung, gue baca apa ya? Akhirnya baca Allahumma lantas jalan. Langsung izin mau berak gitu katanya. Takut disuruh baca zikir, kenapa? Karena nggak diajarin sama imam. Ya, makanya kenapa masih sampai ginari kita masih baca zikir habis sholat? Karena masih ada anak-anak kecil yang perlu kita ajarin zikir. Makanya kalau kita ajak anak kita sholat di masjid, jangan disuruh pulang dulu, diemin dulu sampai doa baru ajak pulang. Kenapa? Talqin itu yang penting. Dia dengar dulu, biasa baca, kan begitu. Coba anak kita nih masih kecil, itu lantunin sholawat. Allahumma sholli bareng ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha fiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Ini kalau kita ulang-ulang anak kita hafal beneran. Kita nggak ajarin, kita nggak talkinin, kita nanyain sendiri, lama-lama anak kita hafal. Dan mungkin juga Pak, ini kita alhamdulillah punya anak dengar sholawat nyaut, dengar qosidah nyaut, karena masih kecil kita nih bapaknya suka hadir majelis.